Wajar jika aku merasa tidak percaya padanya. Aku sangat senang Bibi kembali ke rumah lagi. Aku juga, tapi Blanquita yang paling bahagia. Anakku yang malang. Aku sangat merindukannya. Hari-hari di sana terasa sangat berat bagiku. Aku senang Tiburon itu menjelaskan pernyataannya di depan polisi. Tiburon Cito ternyata tidak seburuk itu. Di malam kejadian, dia menggendong adikku agar dia tidak menangis. Tapi dia telah melakukan kejahatan dan dia harus membayarnya. Aku ingin bilang sesuatu. Untuk merayakan kepulanganmu, kita akan menyiapkan roti lapis Paman Silvestre yang terkenal itu. Dari mana kau dapatkan uang itu? Aku tanya padamu, dari mana kau dapatkan uang ini? Ya, aku... Apa uang yang mereka berikan untuk mengkhianatiku? Kurang ajar! Kurang ajar! Raimundo, jangan marah. Mereka menawarku uang agar aku mengatakan bahwa Neves tidak bersalah. Jadi kau mengkhianatiku? Lupakan saja. Kita berteman. Aku akan memberimu setengahnya. Tidak, bukan setengahnya. Aku ingin semuanya untukku. Itu satu-satunya cara untuk melupakan pengkhianatanmu. Bukan semua uangnya, hanya setengahnya. Rasakan ini. Ini. Rasakan ini. Berhenti. Lepaskan aku. Aku akan menghajar dia. Aku akan menghajar ikan kot ini. Lepaskan Aku aku. bukan ikan kot. Lepaskan aku. Aku Tiburon. Lepas. Tiburon. Lepaskan aku. Sudah Aku cukup. Tiburon. Lepas. Ada apa ini? Lepaskan aku. Ada apa? Kedua orang ini saling memukul, Kolonel. Kekerasan seperti ini tidak boleh terjadi di tempat ini. Mereka akan dikurung di sel isolasi. Dan uang itu akan disita. Ayo. Tolong beritahu pada suamiku, kami akan menunggunya di apartemen Estefania. Baik, Nyonya Cecilia. Semoga harimu menyenangkan. Aku akan bawakan Blanquita hadiah, tapi jangan beritahu dia, ini kejutan. Nyonya Cecilia pergi bersama anak-anak ke apartemen Tuan dan Nyonya Gamboa. Apa Tuan akan pulang malam? Kenapa kau bertanya? Ya, aku sedang memikirkan makan malam. Jadi jam berapa aku akan menyajikannya? Minta Silvestre mengurusnya dan juga menjawab telepon rumah. Kenapa Tuan jadi galak sekali? Tuan tidak mempercayaiku. Dia masih curiga kalau aku pencuri. Ini istana yang besar. Apa ada hantu di sini? Aku tidak tahu, sayang. Kita harus tanya pada penjaganya. Ada hantu di setiap istana. Istana ini dibangun di atas bukit belalang. Dari situlah nama Chapultepec berasal. Ini salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan ketika mengunjungi kota Meksiko. Tempat yang menakjubkan dan penuh dengan sejarah. Sungguh luar biasa. Kalau kita kembali lagi, aku akan mengajak Paman Silvestre, Blanquita, Bibi Neves, dan Cirita. Aku berencana untuk membuat krips ayam untuk makan malam. Nieves, Maaf, Silvestre. masa-masa sulit sudah berakhir. Kenapa wajahmu sedih? Tuan Larios tidak mempercayaiku. Apa maksudmu tidak percaya? Dia melakukan segalanya untuk membebaskanmu. Dia melakukannya untuk menyenangkan Nyonya Cecilia. Sebelumnya dia sangat hangat kepadaku. Dia sangat baik padaku dan tidak pernah membuatku merasa seperti seorang pelayan. Tapi sekarang dia bahkan tidak menatapku. Ketika aku bicara padanya, dia hampir tidak mau menatapku. Kau tidak perlu menanggung akibat dari perbuatan jahat pria itu. Aku tahu, tapi Tuan Luciano menganggapku bersalah. Kebencian dan kecurigaannya menyakitiku.
Tradisi Istana Chapultepec sebagai kediaman kepala negara Meksiko berawal dari abad ke-14 ketika Raja Texcoco Nezahualcóyotl memerintahkan pembangunan istana di lereng Bukit Belalang yang dalam bahasa aslinya berarti itu jangkrik. Apakah di bukit itu ada banyak jangkrik? Iya sayang. Raja memerintahkan penanaman banyak tanaman, obat-obatan, dan pohon-pohon besar. Pembangunan istana ini dimulai di abad ke-18. Atas dekret Presiden Guadalupe Victoria, istana ini diubah menjadi markas militer. Ketika Amerika Serikat menginvasi ibu kota, para kadet yang belajar di sana berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankannya. Di zaman Kekaisaran Kedua, Kaisar Maximilian dan istrinya Permaisuri Charlotte tinggal di sini. Perhatian! Yang Mulia, Luciano dan Cecilia I. Ibu dan ayah terlihat luar biasa sebagai kaisar dan permaisuri. Oh, Juga tante dan pamanku Noe, Nyonya Esperanza. imajinasimu luar biasa. Kepalanya selalu penuh dengan fantasi. Penuh dengan bangsawan. Hanya putriku yang bisa memikirkan hal seperti itu. Ini kunjungan unik ke tempat yang sangat istimewa. Silakan pergi ke pintu keluar. Istana akan segera ditutup. Ya, terima kasih. Ini adalah tempat yang sangat istimewa. Masuklah. Nieves, aku mau ke toko sebentar untuk membeli keju dan mentega untuk crepes. Baiklah Silvestre. Sampai jumpa. Maafkan aku untuk apa yang aku lakukan, Bunda. Tapi ini yang terbaik. Silvestre, Nieves, kami sudah kembali. Selamat datang. Bagaimana perjalanan kalian? Sangat menyenangkan. Aku bawakan permen rasamin untuk kalian. Hadiah yang lezat. Apa semuanya baik-baik saja, Silvestre? Tidak terlalu, Tuan. Nieves dan Blanquita tidak ada di sini. Apa maksudmu tidak ada? Iya, apa maksudmu? Aku pergi berbelanja ke toko dan ketika aku kembali, mereka sudah pergi. Dan Blanquita pergi. Dia pergi. Mereka pergi, Ibu. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Jangan menangis, sayang. Ibu yakin pasti ada kesalahpahaman. Sebelum dia pergi, apakah Nieves memberikan penjelasan apapun? Dia hanya meninggalkan surat ini untuk Tuan. Dia pasti menjelaskan keputusannya untuk pergi. Tuan Luciano, walau kau berhasil membebaskanku, Aku tahu kau tidak percaya aku tidak bersalah. Tapi aku bersumpah demi nyawa putriku bahwa aku tidak terlibat dalam pencurian itu. Aku tidak bisa terus tinggal di sini mengetahui bahwa kau menganggapku sebagai seorang pencuri. Walaupun rumah ini telah menjadi surgaku, aku harus pergi. cium untuk Nyonya Cecilia dan Dulce Maria untukku. Terima kasih atas semua cinta yang sudah kalian berikan, Nieves. Seperti biasa, kesombongan dari kaum miskin
Dia tidak akan kembali. Dia pergi untuk selamanya. Tunggu, sayangku.